Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, saudara-saudara di mana saja berada. Pada malam hari ini bertemu kembali dengan saya di Hahu Channel. Saya ingin menyampaikan beberapa persoalan yang selama ini menjadi sangat menarik diperbincangkan, baik dari beberapa kalangan intelektual, aktivis, dan politisi, bahkan akademisi, baik di daerah-daerah maupun di pusat kota. Ya, dan persoalan ini sebenarnya sudah sejak lama digaungkan oleh para aktivis perempuan yang terkait dengan keadilan gender dalam perspektif agama. Teman-teman aktivis perempuan lebih banyak melihat di dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa keadilan gender itu salah ditafsirkan karena justru lebih banyak merugikan para kaum wanita, sehingga teman-teman aktivis perjuangan dengan lantang ya menentang praktik-praktik terjadinya ketidakadilan gender yang dialami oleh teman kaum perempuan. Menurut pandangan saya, semua agama memang menurut pemahaman saya, mohon dikoreksi karena saya juga tidak terlalu paham tentang persoalan agama. Ya. Tapi jika kita kaitkan dengan kehidupan real dan fakta-fakta lapangan, memang posisi perempuan selalu nomor 2, selalu bahkan diberikan stereotip bahwa perempuan itu hanyalah pada sektor-sektor domestik. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, banyak juga yang kaum perempuan yang sudah terlibat dalam sektor-sektor publik, yang berkarir pada sektor-sektor publik, ya, bahkan jadi presiden juga pernah ada perempuan seperti Bu Megawati, jadi menteri perempuan juga banyak di eranya Presiden Jokowi, ya, gitu. Sehingga menurut saya sebenarnya kaum perempuan sudah mulai bangkit, dan penghargaan terhadap negara terhadap partisipasi masyarakat, partisipasi kaum perempuan itu dibuktikan dengan di Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. Di Undang-Undang Pemilu, kepengurusan partai politik itu bahkan harus minimal 30%. Begitu juga dalam pemilu pencalonan anggota legislatif, dipersyaratkan bahwa calon itu harus mencalonkan minimal 30% kaum perempuan. Artinya bahwa partisipasi kaum perempuan pada dasarnya sudah sangat dihargai betul, diberikan apresiasi yang cukup tinggi oleh negara. Akan tetapi dengan peluang seperti itu, peluang yang sudah begitu terbuka ya untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, belum optimal dimanfaatkan oleh komunitas perempuan. Gitu loh. Cuman kalau kita gali kembali bagaimana keadilan gender dalam perspektif agama, kita tidak pungkiri karena semua agama menurut saya semua agama itu
memposisikan kaum perempuan sebagai pelayan suami, ya, gitu. Ini terjadi karena kita, ya, bukan hanya Islam, tetapi sepertinya dari semua agama yang ada di Indonesia, ya, sehingga keberadaan kaum perempuan dalam agama mengalami stigma agak lemah. Hal itu disebabkan karena kita masih mengadopsi tafsir-tafsir dari orang Yahudi dan Arab pra-Islam, sehingga peran perempuan benar-benar hanya sebagai ibu rumah tangga kalau kita masih tetap mengadopsi tafsir-tafsir dari warisan orang Yahudi dan Arab pra-Islam itu. Akibatnya seorang perempuan hanya berkutat-katik pada sektor domestik, yaitu dapur, sumur, kasur. Itulah yang kemudian menimbulkan bias gender atau ketidakadilan gender. Ya. Karena posisi perempuan hanya sebagai sebatas ibu rumah tangga yang kemudian dijaga ketat, tidak bisa bebas sebagaimana kaum laki-laki, akibatnya kaum perempuan hanya bisa menerima nasib, ya, bahkan harus rela dipoligami. Poligami sesuai dengan ajaran agama yang saya yakini Islam, bahkan perempuan itu boleh dipoligami dengan empat orang perempuan. Artinya laki-laki boleh menikahi maksimum 4 orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Akibatnya seringkali kita, walaupun kita sudah diberikan kebebasan atas dasar legalitas agama kita, ajaran-ajaran agama kita khususnya di Islam, boleh melakukan poligami maksimum 4 orang, tapi seringkali kita yang sudah diberikan amanah oleh Allah Tuhan, ya, oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa kita boleh menikah sebanyak 4 kali. Tapi seringkali perempuan tidak kita berdayakan. Perempuan justru kita kandangkan di rumah, ya, gitu loh. Kita kandangkan di rumah, dan itu merupakan penindasan, ya, menurut saya. Kenapa itu terjadi? Karena itu kita masih mempraktikkan dari warisan tafsir-tafsir dari abad pertengahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik yang pada waktu itu tidak menghendaki kaum perempuan sebagai pemimpin, sehingga pada waktu itu Islam seolah-olah dinilai sebagai patriarki, padahal sejatinya kita, ya, semua agama mengajarkan adanya ketuhanan, ya, ketuhanan, sehingga laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Tuhan, yang menurut saya kita sudah diajarkan nilai keadilan gender. Artinya bahwa tidak ada perbedaan, ya, dari jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan dengan adanya kasta, golongan, gelar kehormatan, kebangsaan. Ya, karena kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki dan perempuan itu atas dasar kehendak Tuhan, bukan atas dasar kehendak kita. Gitu. Artinya semua ciptaan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan, karena itu diciptakan atas kehendak Tuhan, maka menurut nalar dan logika saya bahwa kita dilahirkan ini dengan hak yang sama dan harus diperlakukan yang sama dan harus diperlakukan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Namun walaupun seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kelahiran laki-laki dan perempuan itu atas kehendak Tuhan, tapi faktanya kaum perempuan masih saja mengalami stereotip,
Ya. Masih saja kita lihat keberadaan kaum perempuan sangat lemah, bahkan dilemahkan. Karena hak prerogatif untuk mengatur, membina, dan membimbing seorang istri itu ada di kaum laki-laki selaku suami. Itu di semua agama diatur. Semua ada agama yang ada di Indonesia, terutama agama yang bertauhid loh. Karena tidak semua agama mengakui ketauhidan, mengakui keesaan Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan. Pertanyaannya kita sekarang ini, apakah dengan tafsir dari warisan-warisan Yahudi dan Arab pra-Islam itu kemudian tetap kita harus pelihara untuk menilai bahwa seseorang ya, atau suatu organisasi atau suatu agama atau suatu keyakinan, ya, keyakinan, agama, keyakinan, apakah dengan atas dasar-dasar itu kemudian kita boleh menilai dan menghakimi seseorang bahwa kita lebih baik dari mereka? Gitu loh. Apakah kemudian kita juga boleh memaksakan agama dan keyakinan kita kepada mereka? Dan jika terjadi perbedaan agama dan keyakinan dan yang tidak sama dengan kita, lalu kita segampang itu mengatakan bahwa orang yang tidak seiman atau tidak sama keyakinan dan agamanya dengan kita kemudian akan masuk neraka. Ini saya pikir sangat a priori, ya. Kita sangat a priori memponis seseorang bahwa orang yang berlainan agama, berlainan keyakinan, kita anggap orang akan masuk neraka, atau bahkan lebih jahat lagi yang sering kita dengar di media-media elektronik seperti televisi, YouTube, bahkan orang tidak sealiran atau tidak sepaham, tidak seagama, tidak sama keyakinan kita anggap orang kafir. Ini sangat parah, ya. Pelabelan terhadap kata-kata kafir itu justru akan mengganggu stabilitas kita, mengganggu harmonisasi interaksi antara agama satu dengan agama yang lain. Bahkan terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa kan yang satu keyakinan, satu agama, karena kita tidak mengikuti kepentingan dan pilihan politik mereka, lalu kemudian kita dianggap kafir. Artinya satu agama saja masih saling mengkafirkan. Ini semakin parah. Ini sistem politik adu domba. Kalau yang sekarang sering dengan sejak pilkada DKI itu politik 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 yang sering disebut oleh para aktivis, ya, politik identitas, ya, mengelompokkan orang satu dengan orang yang lain. Kelompok yang satu dianggap tidak baik, dianggap kafir, dianggap berdosa, dan diponis mereka akan masuk neraka karena tidak mengikuti mereka. Pertanyaannya sekarang kan menjadi persoalan. Kalau saya dan rata-rata kita ini punya keyakinan atau agama didasarkan oleh agama dan keyakinan warisan yang kita peroleh dari orang tua kita. Dan pertanyaannya, apakah salah kalau kita kemudian mengikuti agama dan keyakinan orang tua kita yang sudah membesarkan, membimbing, memelihara kita sampai kita dewasa, bahkan tua, dan punya anak dan cucu seperti ini? Kalau saja misalnya saya dilahirkan di Rusia dan kemudian memeluk agama Kristen, apakah salah? Atau bisa saja misalnya saya dilahirkan di Mekah kemudian memeluk agama Islam. Artinya memilih satu agama dan keyakinan, kita tidak boleh mengganggu orang. Kita tidak boleh menapik
memberikan keyakinan dan agama dan keteguhan hati mereka untuk menyatakan bahwa agama mereka lebih baik dari agama kita. Kita boleh saja mengklaim bahwa agama kita lebih baik dari agama mereka. Islam lebih baik dari agama yang lain. Apakah mereka juga tidak mengatakan bahwa agama mereka lebih baik dari agama kita, agama Islam? Karena kita boleh melabelisasi bahwa agama kita lebih baik dari agama mereka. Apakah mereka juga salah kalau memberikan labelisasi bahwa agama dan keyakinan mereka lebih baik dari agama kita? Jadi kalau kita memilih agama walaupun agama ataupun keyakinan itu berdasarkan warisan dari orang tua, itu berdasarkan agama dan keyakinan dari orang tua kita ya. Kalaupun kemudian banyak orang yang pindah agama, pindah keyakinan karena memang itu kebutuhan dia berdasarkan rasionalitas daya berpikir mereka. Setelah mereka jajaki menganggap bahwa dia pindah agama itu dianggap itu lebih baik. Begitu juga dengan saya. Saya tidak mau pindah agama keluar dari agama Islam karena saya anggap agama Islam baik dan benar menurut saya. Tapi saya tidak boleh a priori mengeneralisir bahwa agama Islam itu lebih baik dari agama yang lain-lain. Gitu loh. Jadi kalau orang mempunyai keyakinan lain, agama lain selain dari Islam, apakah itu salah? Lalu kenapa kemudian kita selalu repot? Ya, repot dan gelisah untuk memikirkan keimanan dan keyakinan orang lain. Yang seolah-olah kita menghakimi orang yang tidak seiman dengan keyakinan kita. Karena tidak seiman dengan kita, bahkan walaupun kita seiman tetapi kita tidak mengikuti alur pikiran mereka, tidak mengikuti kepentingan politik mereka, kita juga bahkan tidak segan-segan dilabeli dengan kata-kata kafir. Apakah juga dengan agama yang lain selain Islam boleh kita kafir-kafirkan mereka? Padahal kata kafir itu sebenarnya tidak tepat. Karena kafir itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak bertauhid, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau sekarang agama Nasrani, Hindu, Buddha, mereka mengakui, meyakini bahwa ada Tuhan. Ya. Sementara kata kafir itu seharusnya ditujukan kepada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itulah yang harus kita musuhi. Tetapi faktanya, ya, orang tidak memeluk Islam, yang memeluk agama-agama lain selain Islam dianggap kafir. Padahal agama-agama itu sudah ada lebih awal. Itu ciptaan Tuhan juga. Jadi jika ada orang tidak mengakui adanya keberadaan agama-agama yang lain, yang mengakui ketauhidan, maka kita pada dasarnya adalah kafir. Karena kita tidak mengakui agama-agama yang mengakui adanya ketuhanan. Tuhan sendiri mengakui, bahkan di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas. Taubur, Jabur, Injil itu dan Al-Quran menjadi salah satu dari rukun iman yang harus kita imani. Jika kita tidak imani keempat kitab suci itu, ya, maka kita tergolong sebagai orang yang kafir. Lalu kalau kita tidak mengamini, tidak mengimani tiga agama lain itu, ya, atau agama-agama lain yang mengakui ketauhidan, kita lah pada dasarnya adalah orang-orang yang kafir. Karena itu perintah agama yang kita harus imani juga. Kita harus yakini. Kemudian dari beberapa kitab suci itu tergantung kita mau menetapkan pilihan kita yang mana, yang kita merasa aman, nyaman, dan
dalam menjalani kehidupan. Apakah kita mau memilih Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Islam. Itu tergantung pilihan kita setelah kita merasa mampu berpikir secara realistis dan realita. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kemudian kelompok-kelompok garis keras itu sangat gentle, sangat berani, sangat bangga dan sangat sombong mengkafir-kafirkan orang dan memvonis orang akan masuk neraka. Padahal urusan neraka dan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan memvonis orang masuk neraka karena kita berbeda akidah, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda pilihan dalam politik. Lalu orang kita tuduh sebagai orang yang kafir atau orang itu akan tidak masuk surga. Padahal penetapan seorang mau masuk surga atau neraka itu adalah hak prerogatif Tuhan. Karena saya sendiri tidak berani, makanya saya tidak berani mengatakan orang kafir, mengatakan agama orang lain kafir, yang akan masuk neraka karena saya tidak punya kalkulator untuk menghitung dosa atau salah orang. Sehingga untuk menjatuhkan, memvonis, memutuskan seorang masuk neraka itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kemudian kalau ada orang menyatakan Anda itu akan masuk neraka karena mempunyai akidah, agama dan keyakinan lain, itu berarti dia merampas kewenangan atau hak prerogatif Tuhan. Seolah-olah dia sebagai Tuhan. Kok hebat sekali, dia lebih berhak, seolah-olah dia lebih berhak menerima surga daripada orang lain. Sepertinya dia mempunyai kalkulator untuk menghitung dosa dan pahala orang lain. Ini jahat ini. Dan inilah pemicu daripada perpecahan kita. Merongrong keutuhan NKRI. Jangan sampai kepentingan-kepentingan politik, kemudian agama dijadikan narasi-narasi untuk melakukan pembelaan diri demi mencapai ambisi politiknya. Karena pada dasarnya kita dilahirkan dengan perbedaan Nabi Adam dan Hawa. Tuhan itu sudah mengamanatkan kita untuk mempercayai suatu perbedaan. Dan dalam perbedaan itu terjadi kebersamaan, kesamaan, terjadinya keadilan gender. Jika kita tidak meyakini agama orang lain, agama-agama yang mengakui ketauhidannya, menurut saya justru kita yang kafir. Karena agama-agama itu kan ciptaan Tuhan yang juga mempunyai kitab suci. Taurat, Zabur, Injil. Ya. Jadi bukan hanya Al-Quran saja menjadi kitab suci. Tetapi ada Taurat, Zabur, Injil. Kalau kemudian mengalami perubahan, nah itu persoalan lain. Gitu. Nah karena saking gampangnya menuduh orang sebagai orang kafir, justru mereka menurut saya orang tidak bertuhan, bukan penganut Islam. Karena salah satu rukun iman bagi setiap muslim itu adalah wajib mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dan yang perlu dipahami, jika mereka paham ya dan tidak gampang melabelisasi seseorang dengan kata-kata kafirun. Padahal kata kafirun itu dalam Islam sejatinya memang ada, karena memang ada dan benar ada, dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Akan tetapi menurut pemahaman awam saya bahwa kata-kata kafir itu tidak pernah dilekatkan atau dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pemeluk yang mempunyai kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil. Sama sekali dalam setiap dakwah. Ya.
Nabi kita Muhammad Rasulullah tidak pernah melekatkan kata-kata kafir kepada agama-agama yang mengakui ketauhidan, itu mengakui adanya Tuhan. Tetapi kata-kata kafir itu ditujukan kepada kaum Quraisy. Sehingga dalam masa khalifah atau masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ketika itu sebagai ulama, sebagai pemimpin negara, ya, tidak pernah menggunakan istilah kafir kepada Yahudi, kafir Yahudi maupun kafir Nasrani, tidak pernah. Tapi Nabi Muhammad hanya menggunakan kafir, kata-kata kafir Quraisy. Artinya Nabi Muhammad SAW saja mengakui bahwa para pemeluk yang menjadikan Taurat, Zabur, dan Injil adalah sebagai kitab sucinya, itu adalah orang-orang yang bertauhid, yang mengakui adanya keesaan Tuhan. Dan atas dasar itulah kemudian Nabi Muhammad merumuskan suatu aturan ketika itu untuk menyatukan, ya, karena di situ ada banyak berbagai agama, bukan hanya Islam, karena sebelum Islam lahir ada agama-agama lain terlebih awal ada dulu. Tapi sebagai seorang pemimpin leadership yang betul-betul kesatria, betul-betul berjiwa besar, mengakui adanya suatu perbedaan, ya, menghargai semua ciptaan Tuhan, karena walaupun dia punya agama lain, keyakinan lain, tapi kita adalah semua ciptaan Tuhan yang harus dilindungi, yang harus dihargai. Jika ada seseorang tidak menghargai hamba Allah, berarti dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Sehingga pada waktu itu Rasulullah membuat suatu aturan bersama dari berbagai elemen agama, suku, ya, waktu itu, yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Itu untuk membuat tatanan kehidupan oleh semua agama. Itu. Tetapi sanksinya adalah agama diberikan kepada siapapun yang melanggar itu. Tertuang sanksi-sanksi jika mereka melanggar, yang dia harus dipatuhi dan ditaati sebagai tatanan hidup oleh semua agama yang mengakui adanya Tuhan. Namun kenyataannya kita di Indonesia sejak pagelaran Pilkada DKI 2017 lalu, justru kata-kata kafir itu sangat erat dan menjamur di telinga rakyat Indonesia hingga sampai saat ini. Kata-kata kafir yang selalu menggema ketika pagelaran Pilkada DKI 2017 seringkali ditujukan kepada para pemeluk di luar Islam yang sudah jelas-jelas mengakui adanya Tuhan. Padahal pelabelan kata kafir seharusnya diberikan kepada orang yang tidak bertauhid atau tidak mengakui adanya Tuhan. Namun faktanya sampai saat ini justru orang yang tidak mau mengikuti kepentingan politiknya juga justru divonis sebagai orang kafir. Ini parah ini, demi melanggengkan kepentingan politik. Oleh karena gerakan-gerakan untuk memvonis seseorang kafir atau tidak bertauhid yang digelontorkan oleh kelompok-kelompok garis keras tersebut, sudah saatnya mulai ditinggalkan cara-cara tersebut sebagai dagelan politik yang tidak sehat. Karena masyarakat sekarang ini sudah sangat mulai cerdas dan tidak bisa dibohongi lagi untuk mendulang dukungan dengan cara-cara yang justru melanggar norma-norma agama, yang kemudian mengakibatkan timbulnya disharmonisasi dan stabilitas nasional menjadi hancur lebur gara-gara kepentingan dan kelompok identitas tadi, mengelompokkan diri sebagai orang-orang paling baik dan paling benar, dan kelompok orang lain dianggap sebagai penghuni neraka dan dianggap kafir. Ini tidak benar. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang tergabung dalam komunitas intelektual, karena kencah perpolitikan nasional sudah mulai memanas, baik dalam pilkada dan pemilu presiden DPR yang 2024 akan dilaksanakan secara serentak, dan mulai pada saat ini karena sudah geopolitik
di mana-mana sudah mulai memanas. Oleh karena itu, saran saya kepada kita semua, ya kita harus proteksi diri untuk tidak terjerumus atau tidak terpapar oleh kelompok-kelompok pemahaman garis keras tersebut yang selalu memvonis orang kafir dan memvonis orang masuk neraka. Kayak dia saja yang kayak sudah di dunia sudah ada pengadilan neraka dan pengadilan sorga. Kayaknya dia sudah punya kalkulator sendiri untuk menimbang seseorang punya takaran salah dan punya takaran kebaikan sehingga bisa memvonis orang untuk masuk neraka atau masuk sorga. Mari mulai pada saat ini, ya, saya Haji Hulaim, demi terwujudnya perdamaian, kedamaian dan kenyamanan untuk mencapai tujuan negara, mensejahterakan rakyatnya. Jangan lagi pernah ada politisasi agama dalam kencah perpolitikan daerah maupun nasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua demi mencapai tujuan negara. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.